Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-12. Di chapter ini bakal dibahas tentang datangnya seorang wanita misterius bagian kedua. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat Toya dan juga Relisa sedang membahas tentang guild petualang cabang Brunhild, tiba-tiba saja ada seseorang wanita yang membuat keributan di aula guild. Lalu Toya langsung bertanya kepada Relisa, apa yang sedang terjadi di aula guild dan kenapa suaranya seperti suara keributan. Dan Relisa pun lalu memberitahu Toya. Relisa bilang kepada Toya bahwa hal ini sebenarnya sudah biasa terjadi di sebuah guild petualang. Dan keributan biasanya terjadi karena adanya perselisihan antara petualang. Tetapi setelah itu, ternyata situasinya semakin memanas, bahkan sampai terjadi cekcok yang terdengar sangat keras. Dan Relisa pun dengan tenang bilang kepada Toya. Relisa bilang bahwa biasanya guild petualang tidak akan ikut campur ke dalam masalah antara petualang, selama pertengkaran mereka itu tidak membuat kerusakan terhadap properti yang dimiliki oleh guild. Dan biasanya jika perkelahian semakin memanas, maka pihak guild petualang akan menyuruh para petualang itu untuk bertarung di luar halaman. Tetapi hal ini bukanlah pengusiran, melainkan cara guild petualang untuk memberikan ruang yang lebih luas, agar mereka bisa bertarung satu sama lain. Dan itulah alasan kenapa setiap guild petualang memiliki halaman yang cukup luas. Dan saat para petualang itu pindah ke halaman luar guild, Hilde pun langsung mencoba untuk melihat keadaan yang sedang terjadi dari jendela. Dan ternyata hal ini membuat Hilde sangat kesal. Karena di sini Hilde melihat jika pertarungan mereka itu tidaklah seimbang. Bahkan parahnya beberapa petualang pria mencoba untuk mengeroyok seorang wanita. Dan saat Hilde memberitahukan hal ini kepada Toya, Toya pun langsung melihat keluar dari jendela untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi saat dia melihat keadaannya, dia pun lalu melihat seorang wanita yang sepertinya dia kenal. Dan dia pun lalu merasakan jika dia pernah melihat wanita itu di suatu tempat. Bahkan yang membuatnya semakin terkejut lagi adalah karena wanita itu ternyata sangat kuat dan mampu menjatuhkan beberapa petualang pria dengan sangat mudah. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya mulai mengingat tentang wanita itu. Dan saat Toya mulai mengingatnya, dia pun akhirnya menjadi sangat syok. Karena dia ingat jika wanita itu adalah wanita yang berasal dari suku Rauli yang hidup di hutan lautan pohon. Dan Toya tidak menyangka jika wanita itu bisa datang ke kerajaan Brunhild. Perlu diketahui, suku Rauli adalah sebuah suku yang hidup di hutan lautan pohon. Dan suku Rauli terdiri dari para wanita saja. Dan pertama kali Toya bertemu dengan mereka adalah saat Toya melawan para frase yang saat itu sedang menyerang desa milik mereka, yaitu desa milik suku Rauli. Dan pada saat kejadian itu, Toya telah menyelamatkan gadis itu yang hampir diserang oleh frase, sehingga hal itu membuat gadis itu tertarik kepada Toya. Tetapi untungnya Lin pada saat itu memberitahu Toya, jika seorang wanita dari suku Rauli sudah menyukai seorang pria, maka mereka pasti akan menculiknya. Sehingga Toya saat itu menjadi sangat takut kepada wanita itu. Tetapi saat Toya melihat jika pertarungan itu semakin memanas, Toya pun dengan cepat langsung pergi keluar untuk menghentikannya. Karena Toya sendiri sangat tahu jika orang-orang dari suku Rauli itu adalah orang yang sangat kuat dan mustahil petualang biasa bisa mengalahkan mereka. Dan saat Toya sampai di sana, wanita itu pun langsung menatap Toya dengan tatapan bahagia. Dan perlu diketahui, wanita itu adalah cucu dari kepala suku Rauli. Dan seingat Toya nama wanita itu adalah Pam.
Lalu setelah itu, wanita itu pun dengan cepat langsung berlari ke arah Toya. Dan dia langsung bilang kepada Toya jika dia sudah menemukannya. Tetapi Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Pam bisa menggunakan bahasa umum. Padahal sebelumnya, Pam hanya bisa menggunakan bahasa dari sukunya saja, yang tidak bisa dimengerti oleh orang luar. Dan tidak lama setelah itu, Pam pun langsung memeluk Toya dengan sangat erat. Bahkan Pam saat itu langsung menempelkan pipinya ke pipi Toya, dan hal itu membuat Toya sangat terkejut. Tetapi di sini, Toya dapat merasakan jika pakaian Pam ini ternyata sangat minim dan juga tipis. Bahkan dia juga bisa merasakan dengan sangat jelas jika Pam ini memiliki opa yang sangat besar. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Pam dengan sangat panik apa yang coba dia lakukan. Dan saat Toya melihat ke arah Hilde, ternyata Hilde saat itu wajahnya sangat memerah, dan dia terlihat sangat marah karena dia cemburu. Lalu dengan kesal, Hilde pun langsung menyuruh Toya untuk segera menjauh dari wanita itu. Tetapi Pam malah membuat Hilde semakin marah lagi dengan berkata jika Toya itu adalah miliknya, dan dia ingin membuat anak dengan Toya. Hilde mendengar hal itu, dia pun menjadi semakin marah lagi. Sedangkan Toya saat ini, dia sangat bingung apa yang harus dia lakukan. Dan karena kejadian inilah, akhirnya semua tunangan Toya mengadakan sebuah pertemuan mendadak untuk membahas tentang Pam. Dan setelah pertemuan itu dimulai, Pam pun langsung menjelaskan semuanya kepada mereka semua. Pam bilang bahwa dia ingin membuat anak dengan Toya. Karena di dalam sukunya ada sebuah tradisi bahwa jika mereka telah menyukai seorang laki-laki, maka mereka harus menculiknya dan membuat anak dengan laki-laki itu. Dan jika nantinya anaknya dan juga Toya adalah perempuan, maka anak itu akan dirawat di dalam suku Rauli. Tetapi jika laki-laki, maka anak itu akan diberikan kepada Toya untuk dirawat. Tetapi Yumina yang mendengar hal itu, ternyata dia tidak bisa menerima hal itu. Lalu Yumina bilang kepada Pam bahwa Pam itu tidak cocok untuk menjadi istri dari Toya, sehingga Pam harus segera pergi. Tetapi Pam langsung membantah hal itu. Pam bilang kepada Yumina dan juga yang lainnya bahwa dia tidak ingin menikah dengan Toya, tetapi dia hanya ingin memiliki benih dari Toya. Karena dengan benih dari Toya, maka dia bisa membuat anak yang memiliki kekuatannya sangat kuat dan bisa menjadi ratu lautan pohon. Bahkan dia juga telah belajar bahasa umum untuk bisa pergi ke dunia luar dan mencari Toya di sana. Tetapi Yumina yang mendengar hal itu, dia pun langsung bilang kepada Pam. Yumina bilang bahwa Pam bebas untuk memiliki bayi dengan siapapun, tetapi tidak dengan Toya. Karena hal itu hanya akan membuat Pam bahagia tetapi Toya tidak. Dan Pam juga tidak pantas untuk memiliki bayi dari Toya. Bahkan Lindsay, ternyata dia juga langsung berkomentar. Lindsay bilang kepada Pam bahwa jika Pam ingin anak yang kuat, maka Pam tidak harus membuatnya dengan Toya. Karena Pam masih bisa membuatnya dengan laki-laki yang lain yang lebih kuat daripada Toya. Tetapi Pam yang mendengar hal itu, dia pun langsung membantahnya. Pam bilang kepada mereka semua bahwa dia tidak mau membuat anak dengan laki-laki lain, karena laki-laki yang dia pilih adalah Toya. Dan dia juga telah memberikan gigitannya kepada Toya. Dan perlu diingat, sebuah gigitan kecil yang diberikan oleh seorang dari suku Rauli, hal itu pertanda jika dia telah memilih pasangannya. Dan gigitan itu hanya akan diberikan kepada satu pria saja yang mereka sukai. Tetapi Hilde mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Hilde bilang kepada Pam bahwa alasan sekonyol itu tidak akan pernah bisa diterima oleh Toya. Tetapi untungnya di sini, ternyata Yae masih bisa berpikir dengan sangat jernih. Dan Yae dengan sangat tenang langsung bilang kepada Pam bahwa Pam harus menjelaskan semuanya lagi secara perlahan-lahan agar mereka tidak salah paham. Dan kenapa Pam ingin bayi dari Toya. Lalu setelah itu, Pam pun mulai menjelaskan semuanya kepada mereka semua. Pam bilang bahwa sukunya yaitu suku Rauli adalah suku perang. Tetapi mereka tidak menyerang orang lain kecuali untuk menghasilkan keturunan. Dan mereka akan terus berjuang untuk melindungi desa mereka, tetapi tidak untuk menyerang desa lain.
Tetapi sayangnya akhir-akhir ini banyak suku lain yang menyerang suku Rauli, dan hal itu membuat mereka sangat kesulitan, sehingga diperlukan keturunan yang kuat untuk menjaga suku mereka. Lalu Sue langsung bertanya kepada Pam, kenapa mereka membutuhkan keturunan yang kuat. Dan Pam langsung menjawab. Pam bilang bahwa keturunan yang kuat akan mereka butuhkan nantinya untuk mempertahankan wilayah dan juga kekuasaan dari suku Rauli. Karena setiap 10 tahun sekali, di hutan lautan pohon akan terjadi peperangan antara suku untuk menentukan siapa yang terkuat. Dan suku yang terkuatlah yang akan menjadi pemimpin dari hutan lautan pohon. Bahkan merekalah yang akan membuat peraturan sehingga suku lain harus patuh kepada mereka. Lalu LZ langsung bertanya kepada Pam, apakah jika suku Rauli bisa menang, maka mereka bisa membuat hukum apapun, seperti hukum yang mengatur agar suku lain patuh kepada suku Rauli. Dan Pam langsung menjawab. Pam bilang bahwa hukum apapun bisa dibuat, asalkan Dewa Pohon Agung menyetujuinya. Toya yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Lalu Toya bertanya kepada Pam, apa yang disebut dengan Dewa Pohon Agung? Lalu Pam langsung memberitahu Toya. Pam bilang bahwa Dewa Pohon Agung adalah seorang dewa yang menjaga hutan lautan pohon. Dan dewa itu adalah seorang roh yang akan memberikan perlindungan bagi semua suku yang tinggal di hutan lautan pohon. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Tetapi di sini Toya tidak tahu kenapa dewa pohon itu disebut sebagai roh. Dan awalnya Toya menduga jika dewa yang dipuja oleh suku-suku di hutan lautan pohon adalah roh jahat, seperti yang pernah terjadi di kerajaan Ramis. Dan Toya berharap jika dugaannya ini tidak benar. Karena jika dugaannya ini benar, maka hal ini akan menjadi hal yang sangat merepotkan. Dan di sini Toya sangat tahu bahwa sebagian besar roh itu seharusnya jinak. Tetapi pernah terjadi di kerajaan Ramis, roh itu malah mengamuk karena disegel di bawah tanah selama berabad-abad. Bahkan parahnya lagi, roh itu menjadi jahat setelah dia menyatu dengan pendiri dari kerajaan itu. Dan Toya sangat yakin jika orang-orang dari hutan lautan pohon, pasti mereka sangat memuja roh itu seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang dari kerajaan Ramis. Lalu setelah itu, Pam pun langsung bilang kepada Toya. Pam bilang bahwa suku Rauli sudah kalah perang selama 70 tahun. Bahkan sekarang suku-suku lain telah menghasilkan keturunan yang lebih kuat. Sehingga jika dia berhasil mendapatkan anak dari Toya, maka suku Rauli pasti akan dapat memenangkan pertempuran. Dan dengan begitu kehormatan dan juga kemuliaan akan didapatkan kembali oleh suku Rauli. Tetapi jika Pam tidak melakukan apa-apa, maka suku Rauli pasti akan segera dihancurkan oleh suku Bals. Dan suku Bals adalah musuh bebuyutan dari suku Rauli. Bahkan suku Bals terdiri dari para pria, dan mereka sangat suka menghina suku Rauli dengan mengatakan jika wanita itu tidak lebih kuat daripada pria. Bahkan mereka juga suka mencuri para wanita dari suku lain atau dari suku Rauli untuk menghasilkan keturunan yang kuat. Dan jika anaknya laki-laki, maka dia akan dijadikan prajurit. Tetapi jika perempuan, maka anak itu akan dibuang. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu Pam juga bilang kepada Toya bahwa sebenarnya suku Rauli dan juga suku Bals adalah dua suku yang paling kuat di hutan lautan pohon. Tetapi karena serangan yang dilakukan oleh Frase, akhirnya suku Rauli menjadi melemah. Sehingga suku Bals telah memanfaatkan hal itu untuk mengambil alih hak atas kepemimpinan hutan lautan pohon. Sedangkan suku Rauli hanya bisa pasrah dan berharap jika dia bisa mendapatkan benih dari Toya, agar suku Rauli bisa mendapatkan keturunan yang kuat. Toya yang mendengar hal itu, dia sebenarnya simpati dengan suku Rauli. Tetapi dia tidak mau melakukan hal itu dengan Pam. Lalu Toya bertanya kepada Pam, kapan peperangan selanjutnya akan terjadi. Dan Pam pun lalu menjawab bahwa peperangan itu akan terjadi sebulan lagi. Dan setiap sukunya akan memiliki 5 perwakilan. Dan itu akan menjadi pertarungan 5 lawan 5. Yumina yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Pam, kira-kira hukum apa yang akan dibuat oleh suku Bals jika mereka memenangkan pertempuran.
Dan Pam lalu menjawab bahwa kemungkinan hukum yang akan dibuat oleh suku Bals adalah hukum yang akan mendorong suku Rauli untuk pindah ke wilayah pinggiran hutan. Karena di sana lahan perburuan dan juga sumber makanan sangatlah sedikit. Dan itu sama saja, mereka akan membunuh suku Rauli secara perlahan. Lalu Yumina bertanya lagi kepada Pam, dan jika suku Rauli yang memenangkan pertempuran, maka hukum apa yang akan mereka buat? Dan Pam pun lalu menjawab bahwa hukum yang akan mereka buat adalah hukum yang sama dengan hukum yang dibuat oleh suku Bals, yaitu mereka akan membuat suku Bals tinggal di pinggiran hutan sampai mereka mati. Yumina yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai mengerti. Lalu Yumina bilang kepada Pam bahwa jika itu masalahnya, maka dia tidak keberatan untuk membuat kesepakatan. Dan mereka bersedia untuk membantu suku Rauli untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Tetapi sebagai gantinya jika mereka menang, maka Pam harus menyerah kepada Toya. Pam yang mendengar hal itu, dia pun sangat terkejut. Lalu Pam bertanya kepada Yumina, apakah mereka bisa memenangkannya? Dan Yumina dengan sangat yakin, dia pun bilang kepada Pam bahwa sebenarnya dia belum bisa memastikan apakah mereka menang. Tetapi mereka pasti akan berusaha untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Tetapi setelah itu, Pam pun lalu bilang kepada Yumina bahwa jika mereka kalah, maka dia tidak akan menyerah kepada Toya, dan dia harus membuat anak dengan Toya. Yumina yang mendengar hal itu, dia pun langsung setuju. Bahkan semua tunangan Toya pun mendukung hal ini. Sedangkan Toya yang mendengar hal ini, dia sebenarnya tidak mau mereka melakukan hal ini, karena hal ini sangatlah berbahaya, dan Toya tidak mau mereka terluka. Tetapi jika dia menentang hal ini, maka mereka pasti akan marah, dan hal ini membuat Toya sangat bingung. Bahkan di sini Toya sangat tahu jika Yumina dan juga tunangannya yang lain, mereka ini sangat iri dengan opai milik Pam. Karena milik Pam ukurannya sangat besar. Bahkan dari semua tunangan Toya, Yae adalah pemilik opai yang terbesar dari yang lainnya, tetapi tidak sebesar milik Pam. Yang kedua adalah milik Hilde. Yang ketiga adalah milik Linze. Yang keempat adalah Elze. Yang kelima milik Lucia. Yang keenam adalah milik Yumina. Dan yang paling terkecil adalah milik Sue. Tetapi walaupun begitu, sebenarnya mereka telah melakukan banyak metode untuk membuat opai mereka menjadi lebih besar. Karena mereka ingin membuat Toya tertarik kepada mereka. Dan salah satu metode yang mereka lakukan adalah mereka meminta Flora untuk membuatkan obat pembesar opai. Tetapi sayangnya sampai saat ini, obat itu belum berpengaruh sama sekali. Dan Toya bisa membayangkan jika tiba-tiba saja Yumina memiliki opai yang besar, maka hal itu akan sangat aneh baginya. Lalu setelah itu, mereka pun langsung menyusun formasi siapa saja yang akan ikut ke dalam pertempuran 5 lawan 5. Dan akhirnya diputuskan jika yang akan ikut ke dalam pertempuran itu adalah Pam, Elze, Hilde, Lucia dan juga Yae. Sedangkan Yumina dan juga Linze, mereka tidak ikut di dalam pertempuran karena mereka bukanlah seorang petarung, tetapi seorang penyihir. Sedangkan Toya, dia diminta oleh mereka untuk menjadi penonton. Tetapi masalahnya, Toya adalah seorang laki-laki dan tidak boleh masuk ke dalam suku Rauli. Lalu Yumina dan juga yang lainnya pun akhirnya mendapatkan sebuah ide agar Toya bisa masuk ke dalam suku Rauli sebagai seorang penonton. Dan ide itu adalah mereka akan mendandani Toya menjadi seorang wanita. Tetapi ide itu membuat Toya merasa sangat tidak nyaman. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye bye.